Jadi pra peradilan itu adalah upaya-upaya hukum bagi masyarakat atau bagi orang yang berkepentingan, memiliki kepentingan, bagi terdakwa, tersangka atau yang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, upaya hukum ini untuk apa? Ketika ada upaya atau proses yang dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum tidak sesuai dengan prosedur, atau contoh tidak melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan prosedural. Nah, seperti jadi SP3 ini adalah surat penghentian penyidikan. Contoh, jadi ada seseorang itu dinyatakan tersangka, tetapi ketika setelah dinyatakan tersangka, diajukanlah permohonan pra peradilan sehingga penetapan tersangka itu dianggap tidak sah. Nah, kalau seandainya dikabulkan oleh majelis hakim, maka penetapan tersangka itu tidak akan sah atau batal, sehingga julukan tersangka kepada seseorang itu akan batal, seperti itu. Terus yang kedua, ketika ada kasus yang dilaporkan atau ada beberapa hal dugaan tindak pidana yang dilaporkan, tetapi kejaksaan tiba-tiba menerbitkan SP3. Nah, masyarakat ataupun yang berkepentingan berhak untuk tahu bagaimana cara tahunya dengan melakukan upaya pra peradilan, gitu ya. Dan itu sudah diatur dalam pasal 80 KUHP, gitu. Jadi untuk memeriksa apakah sesuai prosedur atau tidak terhadap penghentian penyidikan ini. Nah, dengan adanya upaya penghentian dengan adanya pra peradilan ini, SP3 ini dapat berpotensi batal. Jadi surat penghentian penyidikan ini dapat berpotensi batal dan dapat dilanjutkan kembali penyidikannya, seperti itu. Contoh sekarang kita mengajukan pra peradilan untuk dugaan kasus BOP dan reses, gitu ya, di DPRD Garut. Nah, kalau majelis hakim nanti mengabulkan dengan dalil-dalil kita, dengan bukti-bukti kita, nah SP3 ini bisa batal dan memerintahkan Kejaksaan Negeri Garut melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi BOP dan reses itu. Betul, belum menghentikan perkara secara utuh, gitu ya. Karena apa? Karena masih ada tahapan-tahapan yang lainnya. Jadi ada surat penghentian penyidikan, ada keputusan, surat keputusan penghentian penyidikan. Jadi ada 2 surat nanti itu. Dan itu sudah diatur di dalam KUHP-nya juga, gitu ya. Jadi di sini penghentian penyidikan itu bukan dalam arti menghentikan secara utuh, tetapi dapat dilaksanakan lagi atau dapat dilanjutkan lagi penyidikannya ketika ada upaya pra peradilan dan ditemukannya bukti atau petunjuk baru atau adanya kelalaian penyidik dari aparat penegak hukum yang tidak memenuhi secara prosedural. Jadi kami sangat welcome, kami sangat menunggu partisipasi dari warga masyarakat, baik itu secara pribadi atau secara lembaga atau secara kelompok, apabila ada informasi atau memiliki dokumen dan data dukung terkait dugaan tindak pidana korupsi BOP dan reses, kita sangat terbuka. Silakan kita berdiskusi, kita berdialog apakah nanti dokumen atau bukti ini layak untuk dijadikan bukti di persidangan pra peradilan, akan menguatkan dalil-dalil yang di pengadilan atau seperti apa. Nanti kita akan bahas di sana ya, gitu. Oke. Kami sangat menunggu ya dari masyarakat ataupun organ-organ LSM Ormas di Kabupaten Garut. Nah, ini jadi harus dibedakan. Sebetulnya ada 3 objek laporan dugaan tindak pidana korupsi. Pertama ada tindak pidana korupsi BOP, yang kedua ada tindak pidana korupsi reses, dan yang ketiga ada tindak pidana pokir. Nah, kami juga di sini mempertanyakan SP3 ini apakah hanya untuk BOP saja, apakah untuk reses saja, atau untuk dua-duanya, atau untuk pokir. Karena apa? Reses itu slot anggarannya berbeda. BOP kodenya anggarannya berbeda. Jadi apakah bisa SP3 2 perkara dalam satu SP3? Kayak itu ada potensi dugaan maladministrasi. Tidak mungkin seperti itu, karena satu perkara korupsi itu satu SP3, gitu. Nah, di sini reses dan BOP ini adalah 2 mata anggaran yang berbeda. Terus yang kedua, ada dugaan pokir. Kenapa pokir belum di SP3? Mungkin ini masih berlanjut, dan ini kita akan nanti pertanyakan kepada kejaksaan sejauh mana proses penanganan dugaan tindak pidana di pokir ini, karena pokir belum disampaikan di SP3-nya, seperti itu.